Selamat pagi, jemaat Tuhan. Mari pagi hari ini kembali persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita. Kita sembah Dia, kita cari Dia, Dialah yang layak untuk kita tinggikan, layak kita lakukan pagi hari ini. Kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau masuk tempat kediaman-Mu. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Yesus dengan kesungguhan hati. Tinggikan Dia. Kami ingin selalu mendekat kepadamu, Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang layak ditinggikan. Kau Allah yang layak diagungkan. Raja segala raja. Atas hidup kami.
melingkupi jiwaku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburan kami Tuhan, penghiburanku. Kau yang membuahkan air mataku, jadi hamba yang bermata air. Tapi ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Tapi ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Bawaku kudusmu, tempat kediamanmu, biar kemuliaanmu melingkupi setiap hidup kami Tuhan, melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, Kau yang ubahkan air mataku, jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, tapi itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari jemaat Tuhan, nyanyi dengan sungguh-sungguh, nyanyi dengan hatimu. Carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Selama ia masih berkenan untuk ditemui, carilah dia, nyanyi dengan sungguh-sungguh. Jangan berdiam diri, sembah dia, nyanyi dengan sungguh-sungguh. Oh, bawaku ke gunung kudusmu, tempat kediamanmu, kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-dekatmu, itu yang
layak terima segala hormat kami. Kau yang layak terima segala pujian kami. Karena Kau Raja kami, Kau pemilik hidup kami, Kau penguasa hidup kami. Kerinduan kami hanya selalu menyembah Engkau. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. Altogether worthy, altogether lovely, altogether wonderful to me. Here I am to worship You, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. Altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. Altogether worthy, altogether lovely, altogether wonderful to me. To worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. Altogether worthy, altogether lovely, altogether wonderful, wonderful to me. I am yours. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sujud di altar-Mu Tuhan. Kami katakan bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Engkau Raja kami. Altogether lovely, altogether wonderful to me. To say You are my God, altogether worthy, altogether lovely, it's wonderful. You are wonderful. Here I am to worship You. Here I am to bow down. Katakan Kau Tuhan kami, Kau Allah kami. Altogether worthy, altogether worthy, so wonderful. You are wonderful, You are wonderful. Here I am to worship, here I am to bow down, here
Mari saudaraku, sembah Dia, jangan hanya dengan bibirmu, tapi dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Yesus, 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 Yesus. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah Yesus. Dalam hadirat-Mu aku puas, dalam hadirat-Mu aku dapatkan damai, sukacita, sejahtera. Kami sembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, karena hanya Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Kepuasanku berada di hadirat-Mu, Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu, Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu, Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku Tuhan hanya ketika berada dalam hadirat. Kau lebih berharga dari gemilau dunia. Terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku hanya di hadirat-Mu, Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Mari lebih lagi katakan kekuatan kita ada di dalam. Oh, Kau yang berharga Tuhan, lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu, Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kami hanya puas berada di hadirat-Mu Tuhan.
karena Kau lebih berharga dari apapun di dunia. Kau mutiara yang tak ternilai Tuhan. Oh Yesus, 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 Yesus. Kekuasaanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat yang mulia. Kekuasaanku hanya berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah Tuhan pujian yang terbaik ku berikan kepadamu, Yesus, ku sanjung di tempat yang mulia. Mari sekali lagi katakan sekali lagi, kekuasaan kita hanya berada dalam hadirat. Oh, di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menjadi Tuhan dan Allah kami. Kau menjadi Raja kami Tuhan. Kau Allah yang selalu mengerti dan selalu peduli apa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya bisa berharap, kami hanya bisa berserah kepadamu. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Kau selalu mengerti persoalan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dia mengerti, Dia peduli soalan yang sedang terjadi. Dia mengerti segala persoalan hidupmu, saudaraku. Dia mengerti segala yang terjadi. Serahkanlah segala kekhawatiran, segala ketakutanmu kepada Tuhan. Dia mengerti, Dia peduli. Jangan takut, jangan gentar. Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang sanggup menolong hidupmu. Dia mengerti, Dia peduli
kepadaku, maka yang lelah lesu akan dipuaskan, dilegakan oleh Tuhan. Oh, Dia mengerti, Dia mengerti, Dia mengerti, Dia mengerti. Persoalan yang kita alami, namun satu hal yang kita ada di percaya sampai mujizat berlaku. Mari mendatangkan kebaikan di hidup. Kami percaya, Ku percaya Kau bekerja, Kau selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Tuhanku terlebih besar, bersungguh besar Tuhan, lebih dari apapun. Pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat Kau menolong hidup kami. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat. Kuasa-Mu Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya, kami percaya Tuhan, Kau selalu bekerja untuk mendatangkan semua kebaikan dalam hidup kami. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Datangkan kebaikan. Mari percaya saudaraku, percaya Yesus baik dalam hidup. Oh, segalanya pasti baik. Dia
Dia mengerti, mengerti. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti yang kau alami saat ini. Mungkin terlalu berat dalam hidupmu, tapi yakinlah, Dia sanggup. Dia sanggup. Oh, Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang selalu peduli akan hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami serahkan semua beban hidup kami kepadamu, karena Engkau berkata ketika kami memberikan beban kami kepadamu, maka Engkau akan berikan kami kelegaan. Kami percayai, kami imani bahwa hidup kami akan semakin baik hari demi hari, karena kami bersama dengan Engkau, karena kami selalu mencintai Engkau, menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kesempatan kami boleh menyembah Engkau pagi ini. Sungguh sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kita mau naikkan doa nanti dengan kasih Kristus. Bapak Victor akan pimpin kita di dalam doa. Pagi ini kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu masih ada di dalam hidup kami. Apa yang tidak mungkin, apa yang ajaib dan dahsyat pasti akan kami alami di dalam hidup kami. Karena Allah yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan, adalah Tuhan yang hidup di dalam hidup kami, menyatakan segala yang terbaik buat hidup kami. Kami percaya Engkau Allah yang mengerti, Allah yang peduli apa yang sedang kami alami di dalam hidup ini. Hal-hal yang terjadi, masalah-masalah yang datang bertubi-tubi, yang seringkali membuat hati kami lemah, membuat hati kami down. Tapi pagi hari ini kami percaya Tuhan pasti ada di pihak kami. Tuhan pasti menopang kami. Tuhan pasti melawat kami dengan kekuatan dan kemenangan demi kemenangan dari segala apa yang sedang kami hadapi di dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa setiap anak-anak-Mu yang terpapar COVID-19, mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang ada di rumah-rumah sedang menjalani isolasi mandiri. Mari Tuhan melawat, Tuhan hadir di dalam hidupnya, menyatakan kesembuhan, menyatakan mujizat Tuhan bagi mereka yang terpapar COVID Corona ini Tuhan. Mari Tuhan menyatakan, memberikan belas kasihan dan memberikan kesembuhan, pemulihan bagi setiap anak-anak Tuhan yang terkena virus corona ini Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuh oleh bilur-bilur-Mu, sembuh dalam anugerah Tuhan, sehingga setiap anak-anak Tuhan akan mengalami kebangkitan, terjadi revival dalam hidupnya melalui sakit yang diderita, melalui virus COVID-19. Biarlah anak-anak Tuhan akan memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di hidup ini Tuhan. Terima kasih di masa pandemi, krisis kesehatan yang sangat mengkhawatirkan, bahkan terjadi krisis ekonomi yang hari-hari ini sangat menghantui. Mari Tuhan, para pelaku-pelaku bisnis, bagi anak-anak Tuhan yang mengalami situasi yang berat dalam bisnis usahanya, Tuhan berikan kekuatan, berikan pengharapan bagi mereka semua. Kami percaya kalau Tuhan yang membuka pintu, maka tidak ada satu kuasa pun yang dapat menutup pintu yang sudah Tuhan buka. Oleh karena itu dalam anugerah-Mu kami minta Tuhan, biar setiap anak-anak Tuhan yang mengalami krisis ekonomi, bisnis yang terkendala dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan,
Tuhan buka jalan yang baru, bahkan segala rancangan yang tertunda, tindakan-tindakan yang tertunda, bersama dengan Tuhan, setiap anak-anak Tuhan menjadi penerobos dari segala persoalan yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati bangsa Indonesia. PPKM darurat ini Tuhan. Mari setiap masyarakat yang ada boleh mematuhi segala protokol kesehatan, mematuhi aturan pemerintah yang ada, sehingga pandemi segera dapat berakhir. Pandemi akan segera dapat diatasi dan terjadi pemulihan demi pemulihan di segala sektor bidang di negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Dari Bapak Presiden sampai ke bawah, Tuhan berikan hikmat akal budi untuk menjalankan tugas tanggung jawab dan bahkan membawa Indonesia mengalami kemenangan dari pandemi yang sedang dialami di negeri kami. Inilah doa kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil kalau Tuhan bekerja. Tidak ada yang mustahil kalau Tuhan turut campur tangan bagi bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Jadi kekuatan sukacita bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh ada di hadirat Tuhan, menyembah Dia, dan saya percaya bahwa kasih Tuhan yang tak terbatas itu terus mengalir dalam hidup kita. Mari terus penuhi hidupmu dengan sukacita Roh Kudus, karena tanpa dipenuhi Roh Kudus kita tidak akan kuat dalam hidup ini. Berapa waktu ini kita belajar dari Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan itu punya berkat berlimpah-limpah, punya berkat berkelimpahan. Segala hal yang Tuhan sediakan itu selalu berlimpah-limpah. Ada butuh sinar matahari, ada tersedia begitu banyak. Ada butuh oksigen yang hari-hari ini harganya mahal karena pandemi, karena banyak yang membutuhkan saudara. Tapi aslinya oksigen itu begitu berlimpah-limpahnya. Tanaman begitu, pohon-pohon berlimpah-limpah. Binatang begitu banyak ragamnya saudara. Bermacam-macam sekali. Ya, artinya Tuhan itu sebenarnya Tuhan yang berlimpah-limpah. Kalau Anda lihat hujan, wah berlimpah-limpah sampai banjir-banjir kadang saudara. Kenapa? Tuhan itu sanggup memberikan berkat yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Karena itu saudara percaya di tengah-tengah pandemi ini pun saudara akan bisa mengalami sukacita yang berlimpah-limpah. Yang Tuhan minta adalah Anda punya pengharapan yang berlimpah-limpah. Semua ini pengharapan, sukacita, damai sejahtera ini oleh kekuatan Roh Kudus. Ya, di mana? Di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Kita ini ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Nah, biar roh Anda itu, jiwa Anda itu dipengaruhi oleh roh Anda. Sukacita, damai, pengharapan, jiwamu bersukacita, jiwamu damai sejahtera, jiwamu berpengharapan dalam Tuhan. Nah, saya mau ingatkan sesuatu ya, yaitu penuhi tangki hidupmu yang kemarin kita share. Saudara, adakah di antara Anda yang sering mengendarai mobil atau sepeda motor? Anda tahu pasti akan ada tanda-tanda
tangki bensin di situ penuh atau kosong. Kebiasaan orang memang beda-beda ya, ada yang ngisinya selalu full, ada yang ngisinya separuh, ada yang ngisinya hampir habis baru diisi, ada yang sudah kedip-kedip lampunya, tandanya sudah mepet sekali, baru pergi ke pom bensin untuk mengisi BBM. Imannya sangat besar saudara ya. Tapi sebenarnya kalau nasihat dari pabrik mobil, sebaiknya tangki itu diisi penuh. Nah, kenapa? Bukan hanya supaya nyaman di perjalanan, supaya tidak sampai kehabisan, ya, supaya nggak kehabisan BBM. Tetapi juga tangki itu kenapa harus diisi penuh? Supaya tidak banyak rongga udara di dalamnya. Karena kalau banyak rongga, apalagi semakin kosong dan mobil atau sepeda motor itu jarang dipakai, maka itu akan membuat berkarat tangkinya itu. Ya, kalau sering diisi penuh, pakai isi penuh ya itu tidak begitu masalah. Tapi kalau sering didiamkan, itu membuat cepat berkarat dalam tangkinya dan menjadi masalah. Sehingga nasihat, ini nasihat dari pabrik mobil saudara, sebaiknya diisi penuh. Penuh itu jangan sampai melimpah keluar, bludak gitu ya, jangan sampai netes-netes keluar ya, cukup sampai jedet klik. Nah, itu berarti sudah BBM-nya itu sudah menyentuh nozzle-nya SPBU itu saudara. Nah, itu sudah cukup bagus supaya tidak banyak rongga udaranya. Tetap perlu udara, makanya jangan sampai bluber begitu, tapi sebaiknya memang penuh kalau mengisi. Lah Pak, tapi duitnya yang tidak cukup. Nah, kalau itu urusan beda, minta berkat Tuhan ya. Tapi kalau Anda diberkati dan punya mobil sendiri atau sepeda motor sendiri, ini nasihat dari pabrik sebenarnya, yaitu apa? Sebaiknya diisi penuh. Anda nggak akan kehabisan BBM, tapi juga tangkinya akan lebih awet. Nah, tapi semua tentu punya pertimbangan beda-beda ya. Tapi ini nasihat dari pabrik. Sama juga dengan hidup kita. Jiwa dan roh kita harus penuh. Saya tidak bicara soal manusia fisik kita. Kalau manusia fisik, kita harus makan cukup, istirahat cukup, berjemur, kita harus olahraga pada saat-saat ini dengan baik supaya imun kita kuat. Tapi supaya imun kita kuat juga, maka manusia di dalam kita juga harus penuh. Manusia batin kita harus dipenuhi. Dengan apa? Tadi sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan. Nah, tapi mengapa kita sampai kehilangan, kehabisan sukacita, damai, dan pengharapan? Atau kehabisan sukacita Roh Kudus itu? Saudara, sama seperti kita ngisi BBM di mobil kita. Siapa yang pernah sampai kehabisan BBM di mobil atau sepeda motor? Kalau motor sampai harus nuntun cari yang jual Pertalite atau Pertamax saudara. Yang punya mobil, waduh, sampai harus cari untuk ngisi, cari pakai botol air mineral, cari pakai jerigen diisi saudara. Ya, yang pernah angkat tangan sambil senyum. Saya Pak. Oke, pernah ya. Nah, kalau Anda pernah, kenapa sampai kehabisan? Padahal kita sadar bahwa tanpa BBM itu, mobil kita, sepeda motor kita tidak bisa jalan. Nah, kenapa? Karena ada banyak alasan. Ya, salah satunya adalah kita biarkan kosong.
Ya memang begitu. Karena kita tidak mulai dengan full. Karena kita tidak membiasakan memenuhinya. Ingat tadi kebiasaan orang isi bensin, maaf ya, sekarang bukan bensin namanya ya. Pertalite, Pertamax, solar itu, Dexlite itu beda-beda kebiasaannya. Ada yang begitu kurang diisi sampai penuh, kurang lagi diisi penuh ya. Saya kenal seorang yang kerjaannya driver dan dia sangat bagus sekali saudara. Ya, begitu jarumnya itu menyentuh 3/4, dia harus segera isi penuh. Tidak boleh lebih dari 3/4. Ya, isi penuh lagi, isi penuh lagi. Nah, saya bilang kenapa nggak nunggu sampai E gitu ya. Tapi dia, enggak Pak, supaya ini tankinya bagus, supaya tidak berkarat. Juga kalau full itu kita nyopernya tenang. Ya, kita nyopernya tenang. Kalau sewaktu-waktu bos minta saya keluar kota, enggak terburu-buru. Ya, kalau sewaktu-waktu bos nyuruh pergi ke kota ini, pergi ke yang jauh, saya bisa cepat melakukannya. Wah, bagus ini sopir ini saudara. Ya, dia memikirkan supaya kelancaran. Ya, kenapa? Karena pada prinsipnya diisi penuh atau kosong ya akan mengisi juga. Nah, tapi kembali kebiasaan orang beda-beda. Ada teman saya yang ngisinya kalau sudah sampai sampai lampunya ini kedip-kedip saudara. Ya, itu aja masih ditunggu. Saya tenang, ini masih bisa 20 kilo lagi, masih bisa 5 kilo lagi. Ya, saudara. Dan memang terbiasa keluar tanpa full tank. Itu masalah kebiasaan. Tapi sekarang kita bicara soal manusia rohani kita. Saya meminta Anda punya kebiasaan baru. Yaitu apa? Biasakan penuh. Penuh. Rohmu itu penuh. Sama seperti manusia jasmani itu perlu makan sehari berapa kali? 3 kali. Pagi, siang, malam. Ya, Anda perlu makan. Atau yang porsinya kecil-kecil mungkin 4-5 kali. Nah saudara, kita perlu makan. Kita perlu makan. Tanpa makan Anda akan lemah dan lemes. Kecuali waktu puasa memang sengaja untuk mengontrol. Tetapi ketika Anda tidak makan, Anda akan lemah saudara. Nah sama, manusia batin kita harus dibaharui hari demi hari. Manusia batin kita harus disegarkan. Karena itu saudara harus menjaga supaya manusia batinmu itu selalu penuh. Nah, jadi penuhi tangki hidupmu. Dengan apa? Tadi saudara, ya, dengan segala sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan oleh Roh Kudus. Gampangnya adalah penuhi dengan Roh Kudus. Penuhi hidupmu dengan Roh Kudus. Supaya Anda enggak kehabisan di tengah jalan. Jadi harus punya kebiasaan. Caranya gimana Pak? Setiap hari, setiap pagi, doa. Minta Roh Kudus memenuhi. Makanya berulang-ulang saya mendorong Anda untuk memulai pagi dengan doa pagi. Memang Anda bisa doa siang, Anda bisa doa malam. Tetapi pagi adalah waktu yang bagus untuk kita berdoa di hadapan Tuhan, menyembah supaya apa? Rohmu penuh, jiwamu penuh, penuh sukacita. Para psikolog meneliti dan mereka berkata, kalau orang pagi hari bangun dan dia mulai diisi dengan hal yang negatif, bangun pagi lalu uring-uringan, bangun pagi dibuat jengkel, bangun pagi dibuat kecewa, bangun pagi sudah mengalami ketakutan, bangun pagi sudah marah-marah, maka sepanjang hari itu moodnya itu akan jelek, maka hatinya akan tidak baik, jiwanya akan tertekan sepanjang hari itu. Makanya pesan buat orang tua, kalau Anda membangunkan anak, jangan dengan menyakiti hatinya.
Oh dasar gini-gini, lalu dimaki-maki, di ngomong yang kasar, kadang di ini. Nah itu anakmu bangun, hatinya kan tidak enak sepanjang hari itu. Wah enggak tuh Pak, anakku biasa tuh Pak, lah anakku bandel Pak. Oke, tapi ini hasil penelitian saudara. Ya, orang yang bangun dan sudah mendengar omelan-omelan, sudah mendengar yang tidak baik, maka sepanjang hari itu dia akan lemah, dia akan tidak enak. Nah, termasuk suamimu. Ya, tapi bangunnya telat-telat Pak. Iya, tapi bangunkan dengan lembut. Jangan Anda kasih omelan yang menyakiti. Jangan kasih omelan yang menjengkelkan, yang menyakiti hati. Tapi bandel Pak, susah bangun. Iya, tapi kalau Anda menumpahkan sampah kepadanya pagi-pagi, maka sepanjang hari suamimu kerjanya tidak akan maksimal. Dia tidak akan kuat. Sama juga kepada istrimu. Kalau pagi-pagi suami sudah memarahi istri, sudah membuat kecewa istri, maka sepanjang hari itu moodnya tidak baik. Tapi kalau dari pagi sudah diisi dengan hal yang baik, pagi diisi semangat, pagi disambut anaknya, ayo bangun nak, ayo sukacita nak, ayo buat gembira nak. Dari pagi sudah senyum, sarapan dengan senyum, makan dengan senyum. Bangun pagi suaminya senyum, istrinya senyum, semuanya baik. Maka penelitian berkata sepanjang hari itu mereka akan penuh dengan sukacita. Mereka akan lebih kuat, lebih tegar ya. Karena itu saudara, saya mendorong setiap pagi, ayo doa pagi dan isi dengan Roh Kudus. Roh Kudus memberi sukacita yang baru, damai sejahtera dan pengharapan. Maka kalau Anda isi hari itu penuh ya, maka sepanjang hari Anda akan kuat. Anda yang sudah terbiasa bangun pagi jam 5 doa pagi, entah duduk di kursi, di dekat meja, di ruang tamu, atau bersimpuh di kamarmu, saudara, yang sudah rutin Anda merasakannya. Kalau suatu kali Anda tidak bisa pagi itu berdoa, menyembah, rasanya ada yang kosong, ada yang kurang. Ya, rasanya ada yang kurang. Tapi ketika Anda pagi bisa bangun, dan itu menguatkan sekali untuk bisa menyembah Tuhan. Saudara, jadi penuhi tangki, biasakan. Coba katakan dengan saya, biasakan penuhi hidupmu. 1, 2, 3. Biasakan penuhi hidupmu. Biasakan saudara. Ya, seperti tadi, orang ngisi itu bisa dengan kebiasaan yang beda-beda. Tapi saya mendorong kita mulai kebiasaan baru. Yaitu apa? Penuhi hati kita. Menyembah sungguh-sungguh. Dengar firman sungguh-sungguh. Ya, ikut nyanyi sungguh-sungguh. Walaupun mungkin ada pujian yang Anda belum tahu. Tapi saudara tetap nyanyi sungguh-sungguh, belajar nyanyi. Mungkin Anda capek, tetap bersungguh-sungguh. Kenapa? Kalau engkau penuh dari pagi hari, sepanjang hari, hidupmu akan sukacita oleh Roh Kudus. Kita akan belajar dalam minggu ini tentang memenuhi tangki hidup kita. Masih ada banyak alasan kenapa orang sampai kosong manusia batinnya. Tapi pagi ini mari kita belajar punya kebiasaan baru memenuhi hidup kita. Ayo minta Roh Kudus penuhkan hidup kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau, ku rindu selalu, selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah
mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulih, ayo minta Roh Kudus memenuhi sejak pagi ini. Mengalirlah, wah penuhi kami Tuhan. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulih, kau yang sakit, ayo minta mengalir, lebih lagi kuasa Roh Kudus. Ada yang tertekan, ayo minta mengalirlah di tempat. Kau yang dalam keperluan katakan mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkan, pulihkanku, pulihkanku. Mengalir Roh Kudus, penuhi anak-anak-Mu pagi ini. Biar hidup kami penuh oleh sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan oleh kekuatan Roh Kudus. Ampuni kami karena kami mungkin terbiasa membiarkan manusia batin kami kosong, membiarkan manusia batiniah kami kehausan, kelaparan, dan tidak terpuaskan. Padahal ada bagian dari hidup kami yang hanya bisa diisi oleh Sang Pencipta, oleh Roh Kudus. Sadarkan kami agar kami mengisi bagian itu dengan Roh Kudus-Mu, dengan kepenuhan ilahi, sehingga kami kuat, kami bisa melewati hari-hari yang berat ini, kami bisa melewati pandemi ini dengan berkemenangan. Jamah Tuhan, sadarkan kami supaya kami punya kebiasaan baru, minta dipenuhi Tuhan setiap hari. Setiap hari penuhkan kami Tuhan, kuatkan kami, teguhkan yang lemah, kuatkan yang goyah. Apalagi saat kami sedang sakit atau dalam pergumulan, kami lebih membutuhkan kepenuhan-Mu Tuhan. Penuhkan sampai kami bisa menang dan naik level. Berkati semua yang sudah melayani hari ini, berkati hamba-hamba-Mu, berkati semua umat-Mu. Kami masuki hari ini, minggu ini dengan penuh sukacita, sebab Tuhan yang hidup ada bersama kami, dan kami percaya bersama Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera, dan ada pengharapan yang berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus, mari saudaraku masuk hari dengan sukacita. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, penuh sukacita, Tuhan memberkati.